Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bagaimana biasa sebelum dimulai tolong sok depan dipenuhi dulu ya. Biar nanti yang belakangan tempatnya datang di belakang ya. Sok depan dipenuhi dulu, baru sok kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ben nyunah. Ini depan sih kosong di sini. Depan di sini. Ya. Yang belakang biar nanti datang belakang, duduknya di belakang. Kita biasakan kebaikan. Itu konon ya, untuk membiasakan itu 40 hari berturut-turut tanpa jeda. Itu baru jadi karakter. Sebagainya rupanya Rasulullah SAW itu dalam satu hadis dikatakan kalau orang selama 40 hari tidak terlambat dari takbiratul ihramnya imam, bebas dari dua perkara. Bebas dari nifak, bebas dari neraka. Apa 40 hari terus leren ratau sholat, innalillah. Itu ya, pahamnya tidak begitu. Jadi kalau sudah 40 hari itu berturut-turut, ya tidak jeda, sudah jadi karakter. Tinggalnya misalnya beri contoh kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kita remeh, tapi ya penting. Bedanya wong kemproh sama resik gampang. Apa? Kalau mencuci sebelum dipakai, kui kemproh. Kalau nyuci sesudah dipakai, itu resik. Sepele toh, sedikit toh. Untuk membiasakan itu 40 hari tanpa jeda. Ya. Habis dipakai cuci. Piring gelas habis dipakai cuci. Nanti mau pakai, tinggal pakai. Sudah bersih. Ya. Tapi kalau yang mau pakai cuci, berarti kotor. Habis pakai tinggal. Jadi kotor terus. Sepanjang masa kotor terus. Tidak pernah bersih. Bersihnya kalau pas dipakai, habis dipakai sebentar, kotor lagi. Terus panjang hidup, berarti kemproh. Gitu. Ngoten apa mboten? Kita sepele to nggih. Hanya sebelum pas sudah jadi kerjanya pada sama. Ya. Nah, yang lain juga begitu ya, membiasakan. Kalau sudah 40 hari tanpa jeda jadi karakter insya Allah jadi baik. Intinya gitu ya. Ini perlu dibiasakan. Termasuk sama duduk Kak Disik terus 30 tahun. Iya. Nah, dibiasakan saja. Baik, kita lanjutkan, baru mulai. Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Yuqalu janazah bi fathil jim wa kasriha. Jadi bisa di fathah, bisa di kasroh. Janazah atau jinazah. Wakilah bil fathi ismun lil mayit. Dan dikatakan juga ada satu pendapat ya, kalau di fathah nama untuk mayit. Wabil kasri ku ismun lil na'as.
naas itu artinya kerandanya itu ya. Tempat orang mati ya. Jadi sebelum bicara soal jenazah ya, kan semua orang mesti mati. Kok tahu? Ya, dari mana? Kalau kita orang Islam kan gampang. Dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah toh? Ya. Wong-wong ya udah mati ya mesti ikut mati kan gitu ya. Ranti dalil kecuali melihat saja. Cuma itu anehnya itu orang itu walaupun tahu akan mati, untuk menghadapi mati itu beda-beda. Iya, beda-beda. Ya saya tetap terheran-heran itu orang-orang yang kafir-kafir itu. Wis tuwek dekat mati tapi rakus sama dunia. Kan aneh itu. Iya. Padahal saya sendiri sudah tua gini ini, mau makan enak ya makan nggak seberapa lah. Iya. Tidak seperti waktu muda dulu. Si enom kan makan bentar makan lagi mau. Iya. Si enom itu sak mene si imbuh wani. Itu bal-balan wah tambah wis masyaallah. Sekarang sudah tua gini makan ya wis. Mungkin di sininya masih mau, sininya tidak mau, sini mau apa. Artinya kalau mulutnya mungkin masih mau ya, merasakan enak. Tapi perutnya sambat. Jangan banyak-banyak loh. Gitu. Pomot dibunyikan gitu kira-kira ya. Tapi rakus sama dunia. Pengen nguasai itu tinggal apa? Dilokas mata. Kan tidak masuk akal itu. Ya. Jari saya loh ya. Sama kira nek mikirnya sudah kayak wong-wong gue, mumet nih. Iya. Itu kan aneh itu namanya ya. Sudah aneh sekali. Katanya hidup hanya di dunia sebentar wis tuwek sudah mau mati tapi masih rakus kepada dunia. Pengen nguasai itu kan menurut saya sangat goblok menurut saya. Sama enggak tahu kira berpikirnya bagaimana. Ya sama renungkan lagi ya nanti. Kemudian saya tambahkan juga ya. Orang itu kalau sudah mati kan semua amalnya terputus, mandek kabeh. Ya. Nah, maka sebelum mati ini kita persiapkan untuk menghadapi mati ki opo. Toh dilokas jadi jenazah dan kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Iya. Wis mbah-mbah. Nah, mbah-mbah ini lah mbah-mbah ya ora ngerti umurnya panjang atau pendek tidak tahu. Walaupun secara umum sekarang ini ya katanya orang itu umurnya sekira sedekat-dekat dengan nabinya. Rasulullah umurnya 63 tahun menurut miladiah. Itu kan umurnya ya antara 60 sampai 70 saja. Kebanyakan mayoritas. Iya. Yang kurang ya ada, yang lebih ya ada, tapi yang punjul jauh enggak. Sing umure ngantek kok Nabi Nuh 950 atau 1000 tahun ya enggak pernah dengar sekarang ini. Ya kan? Wis paling pol 100 wis juara. Di atas 100 sudah juara. Ya. Dan dulu biasa umur panjang-panjang gitu. Jadi umur kita ini ya paling sekitar 60-70. Kalau punjul ya bonus lah, bonus didik-didik. Umur 80 itu sudah mulai jarang. Gitu. Nah, gitu. Nah, makanya yang perlu apa? Yang perlu ya persiapan untuk hidup ini menjelang mati itu apa? Itu yang penting ya. Dan juga ya nanti kalau sudah mati itu orang mau diapakan. Ya. Walaupun saya bilang di tulisan ini tidak ada ya. Saya perlu menyampaikan ini karena apa? Ya, nanti semua juga akan mati ya. Kalau saudara kita mati kita apakan ya. Banyak orang tidak tahu kalau keluarganya meninggal itu diapake. Mau dipelihara bagaimana ya. Kaitannya dengan apa urusan-urusan nanti sesudah kematian itu. Ya, perlu saya tambahkan di sini. Jadi kalau orang sudah meninggal ya, yang perlu apa toh? Yang perlu nomor 1 mesti diurusi jenazahnya. Nggih. Yang juru jenazah sih diurusi, pokok itu. Wajiban kalian terhadap jenazah diurusi apa?
Ya tentunya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur gitu loh ya. Kalau ada biaya-biaya ya di situ uang tinggalan itu biayai. Kalau ada yang biaya orang lain ya boleh, tidak apa-apa, bukan tidak boleh-boleh. Keluarga yang ngurusi ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada yang ngurusi ya harta yang ditinggalkan untuk ngurusi apa? Jenazahnya. Itu yang pertama kali, ya. Terus habis itu apa? Utang. Utangnya diurus, punya utang apa tidak. Sehingga ya kalau kita sebelum mati, kalau punya utang dicatat. Ya, semua saya ingatkan ya. Kalau punya utang dicatat, jangan tidak ada yang tahu keluarganya. Sebab nanti orang kan meninggal itu katanya murtahinatun bidainihi, tergantung dengan apa? Utangnya urung disaur, nah, belum bisa menempati tempat yang semestinya. Pemalah yang rokok gen utang baik. Lain lah apa ceritanya, tambah berat itu. Nah, gitu. Itu utang ya. Lah utang diambil dari mana? Ya tentunya dari harta yang ditinggalkan itu nomor satu membayar utang kalau masih ada yang ditinggalkan. Utang ya. Dulu Rasulullah SAW waktu masih miskin, Baitul Mal belum ada. Kalau orang meninggal karena beliau bertanggung jawab atas rakyatnya, tanya punya utang apa enggak? Ya. Di zaman punya utang apa enggak? Kalau punya utang, ditanyakan ada warisan enggak untuk bayar? Kalau ada ya sudah. Artinya bisa terbayar karena kewajibannya dibayar dulu harta warisan untuk bayar utang. Kalau tidak ada, padahal meninggalkan utang, beliau nyuruhkan, kamu sholatkan, kalian sholatkan, saya tidak mau sholatkan. Beliau tidak mau menyolatkan orang yang meninggal punya utang. Karena tergantung tadi, tergantung dengan apa? Utangnya, kasihan. Ya terus ada ya Rasulullah, pun utangnya yang bayar saya, disolatkan, oke. Beliau sholatkan, karena ada yang nanggung. Walaupun belum terbayar hari itu, iya. Tapi ada yang apa? Menanggung. Kira-kira naik presiden kursi utang gitu? Ada enggak? Ya. Bu yang Iran saya enggak ngerti. Masya Allah ya. Jadi pemimpin-pemimpin itu kewajibannya begitu, kewajiban pemimpin. Tetapi waktu sudah harta apa namanya Baitul Mal itu banyak, beliau mengatakan ana aula bil mu'mina min anfusihim. Saya lebih dekat pada semua orang beriman dengan diri mereka. Mantaroka malan wali warosatihi. Siapa yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Mantaroka dainan au iyalan au doyaan ya fa ilayya wa alayya. Jadi kalau orang punya harta benda, punya warisan, bagi sudah keluarganya hak mereka. Tapi kalau ada utang, ada bayan, tanggung saya. Yang nanggung Rasulullah, Masya Allah. Jadi anak apa misalnya punya utang, reso bayar dibayari oleh pemerintah. Kalau ada janda-janda, ada anak-anak yatim ditanggung oleh pemerintah. Itu kalau pemerintahan Islam dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini jadi pemimpinnya abot. Cuma malah ngapusi korupsi, wah tambah berat. Iya, itu kewajiban pemimpin. Ini berat. Ini uang rebutan pemimpin jadi pemimpin itu jadi orang goblok banget. Iya. Bodoh atau orang yang khianat itu. Itu berat tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala gitu. Nah, kembali jadi ini ya, nomor 2 apa tadi? Nomor 1 soal jenazah, nomor 2 soal utang. Nomor 3 apa? Wasiat. Wasiat. Punya wasiat apa enggak? Itu ya. Kalau ada wasiat diselesaikan wasiatnya. Nah, cuma wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Sesudah dipotong utang. Jadi sudah dibayar utang ya. Ada wasiat enggak? Kalau wasiat lebih dari sepertiga ya maksimal sepertiga. Sesudah itu baru nanti ada pembagian waris dan secepatnya, jangan terlalu lama.
Itulah soal apa? Kalau ada orang meninggal. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga meninggal nanti situ udah berapa tadi? Pinter? 4 ya. Jenazahnya dulu diurusi, terus utang, wasiat, baru warisan. Udah. Ya. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Dipahami maksud saya bisa diamalkan, tidak diamalkan tak kacek. Ya. Jadi apa namanya orang meninggal rebutan warisan, utangnya ra diurus innalillah. Ya, tidak boleh ada. Ya. Harus diurus semuanya. Ya. Baik, ini rupanya yang diriwayatkan oleh dikutip di sini hanya beberapa hadis saja kaitannya dengan apa? Jenazah ya, terutama soal sholat dan lain-lain. Ya. Hadis 156 di sini tulisannya, situ mungkin 15 gitu. Ya. 168. Oh nggih. Kok ada men? Beda-beda. Nggih, nggih. Nggih, tidak sama, tidak apa-apa. Ini tulisannya sama toh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Na'a itu memberitahukan lelayu. Berita kematian, memberitahukan kematian. An-Nabi SAW, An-Najasiyah, Najasi, Raja Najasi, bil yaumil ladzi mata bihi, pada hari yang ya wafat padanya, ya hari itu juga. Kharaja bihim, beliau keluar bersama mereka para sahabat, ilal musola, ke musola. Wasofa bihim, lalu membariskan mereka, bikin sof sholat jenazah. Wakab baru arba'an, dan bertakbir 4 kali. An-Najasi itu Malikul Habasyah, raja di Habsi sana. Wa ismuhu Ashamah, tufiya bi Rajab, meninggal pada bulan Rajab sana Tis'un, sana tahun yang ke-9 Hijriah. Ada sih tulisannya? Betul enggak? Tidak ada. Ya sudah, tidak ada, tidak apa-apa. Jadi dari hadis ini ya, Rasulullah itu memberitahukan kematian Raja Najasyi. Sebagaimana kita tahu ya, sebelum hijrah ke Madinah, ada beberapa sahabat disuruh hijrah. Disangka hijrahnya ke Najasyi ini. Tapi ternyata enggak. Tapi sudah datang ke sana beberapa orang ke Najasyi, diterima baik oleh Raja Najasyi ini. Bahkan beliau pernah diberi hadiah juga dari sana, dari Raja Najasyi ini. Insya Allah hubungannya baik dengan beliau. Ya. Nah, terus waktu meninggal, tidak tahu, belum usum HP kita ini, kan belum usum toh, waktu masih jauh. Ya, bagaimana ya? Wallahualam, Allah terima beliau, terima wahyu rupanya ya, memberitahukan bahwa meninggal sini. Kok nyangka ya, HP belum ada, telepon belum ada masa-masa itu, masih zaman kuno ya. Naik perahu ke sana juga cukup lama pemberitahuannya ya. Nah, kemudian beliau keluar ya, sambil memberitahukan kematian, nah, kemudian sholat jenazah atau sholat gaib bahasanya ya, mensolatkan apa? Raja Najasyi. Saya lihat-lihat, saya cari-cari yang namanya sholat gaib itu ya cuma satu ini. Belum pernah ada riwayat yang lain. Sepanjang saya tahu ya, kalau sama tahu nanti saya diberitahu. Ya. Itu. Nah, dari sini ini banyak pendapat-pendapat tentang sholat gaib itu sendiri. Ya. Sebagian berpendapat ya,
di sana belum ada yang menyolatkan sehingga disolatkan. Sehingga mengatakan sholat gaib itu tidak ada, tidak disyariatkan kecuali ya kalau belum disolatkan. Bagian ya ini ada ya, sholat ya. Kenapa? Ya mosok mungkin rojo orang yang ngikuti. Ya. Bahkan sahabat-sahabat kan banyak juga yang datang ke sana untuk dakwah hijrah ke sana. Ini karena itu hadis-hadis itu yang menerangkan Islam atau tidak Islam ini juga tidak jelas ya. Yang muncul hanya pendapat-pendapat. Tapi yang jelas beliau pernah mensolatkan apa? Solat gaib terhadap Raja Najasyi ini. Ya. Sehingga ulama yang berbeda-beda pendapat itu tadi. Nah, kemudian sholat gaib ini takbirnya sama 4 kali. Ya. Kalau di Mangkubumen sering sholat gaib, sering sekali. Ya, apalagi akhir-akhir ini. Ya. Karena temannya banyak tuh. Ya. Di Jawa Timur meninggal sholat gaib, bukan yang sopo ulama terkenal meninggal sholat gaib di sana. Termasuk yang berpendapat apa disyariatkan. Yang kabeh disolatke yo sehari mungkin sholat gaib beberapa kali yang mau muslim seluruh dunia. Ya tentunya yang dikenal saja. Kenal ada hubungan gitu-gitu mestinya dibatasi, kalau enggak ya sudah habis waktunya sholat gaib terus. Sebab setiap hari ada orang meninggal. Mungkin setiap hari ada malah lebih dari satu. Nanti kalau sampean di Mekah atau di Madinah itu hampir setiap sholat ada sholat jenazah. Itu bukan sholat gaib, sholat jenazah. Memang dibawa ke masjid. Saking kumpulnya berapa jutaan orang ya. Ada saja yang meninggal itu. Tidak sehari cuma sekali. Bahkan tiap sehari kadang beberapa kali. Dan tidak cuma satu jenazah. Kadang 2, kadang 3, kadang 7 itu ada. Masya Allah. Saking kumpulnya orang banyak di sana ya. Di musim-musim haji maupun umroh begini ini banyak. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi tata cara sholat jenazah ya, sebagaimana biasa. Sholatnya tidak pakai rukuk sujud. Ya. Tapi apa? Sholat ya 4 kali takbir. Sudah sering mengamalkan okay? Saya kira tidak perlu dijelaskan ya. Tuh. Kalau belum jelas ya tanya temannya saja. Enggak jaga ya wong sing cari ndi. Saya lupa Pekalongan wong. Salat jare rukuk sujud. Sekolah dokter Andes dianggap pinter kon ngimami salatnya rukuk sujud. Loh, Pak kok pakai rukuk sujud? Khusus mara tuwa jare. Ranggenah. Ya. Tidak ada salat pakai rukuk sujud itu tidak ada. Untuk salat jenazah ya biasa berdiri saja ya. Tarbing 4 kali. Walaupun nanti ada yang 5 kali dan seterusnya ada perbedaan itu ya orang-orang khusus. Tapi yang terakhir di sini 4 kali ini. Yang paling masyhur. Ya. Berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salat ala Najasyi atau Najasyi. Pakuntu adalah aku fi sofisani awis salis pada sof yang kedua atau ketiga. Artinya sofnya ya semakin banyak semakin baik. Sebab nanti kan ada riwayat ya. Orang kalau meninggal disolatkan 40 orang baik-baik ya. Insya Allah diampunkan dosanya sebagian 100 orang. Itu artinya apa? Ya kita cari teman yang baik-baik. Ya. Kok cari teman yang baik-baik gitu? Logikanya gimana? Kalau kita punya teman yang baik-baik, nanti kalau meninggal sih nyolati ya teman-teman itu. Masuk musuhnya kok nyolati? Ya. Teman-teman makanya cari teman yang baik-baik. Ini loh. Ya. Orang-orang yang rajin ngaji misalnya, orang-orang berdakwah dan sebagainya, orang baik-baik lah intinya ya, cari orang baik-baik ya. Itu. Dan ini mungkin kalau ini zaman misalnya zaman Soeharto kayak Putin meninggal, sing nyolot kah banget sak Indonesia iki.
banyak sekali. Tapi orang bagaimana? Ya orang mereka-mereka yang sepakat dengan itu tentunya. Oke. Itu bukan masalah banyaknya, tetapi orang-orang yang baik-baik. Doanya insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Itu. Di samping juga kalau ada orang meninggal kita nyolatkan. Biar atau nyolatkan ya tidak disolatin orang. Ya. Kan semacam ada apa ya? Ada timbal balik juga. Ya. Kalau orang suka berbuat baik, insya Allah yang mereka akan menyolatkan juga banyak. Ya, gitu. Sehingga ini kalau lebih banyak, lebih baik. Apalagi orang-orang yang baik-baik. Berikutnya Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat ala qabrin. Sholat di atas kuburan. Ba'da madufina sesudah dikubur. Maka baru alaihi beliau bertakbir atasnya arba'an 4 kali. Ini juga menunjukkan ini ya. Boleh sholat di kuburan bagi orang-orang yang terlambat. Ceritanya kan nanti agak kepanjang ya. Itu ada tukang nyapu masjid. Cara segini apa sini? Marbot. Ada marbot masjid. Meninggal malam-malam. Meninggal malam-malam terus oleh orang-orang langsung dikuburkan malam itu juga. Iya. Dikuburkan malam itu juga. Waktu pagi cari, habis itu cari. Loh, si Fulan kok Fulanah kok tidak ada. Marbotnya udah hilang neng di. Mana ya? Ya Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dikubur tadi malam. Loh, kok tidak memberitahu? Ya Rasulullah ini engkau alasan lah pokoknya khawatir mengganggu dan sebagainya ya. Beritahu dong. Ya. Kemudian beliau datang ke kuburan karena masih baru tadi malam datang sana lalu menyolatkan di kuburan. Jadi ya kalau ada orang yang meninggal, kalau memungkinkan sholat jenazah ada di depannya, gitu. Kalau tidak ada atau sudah meninggal, sudah kadung dikubur, kalau bisa datang ke kuburan, ya, menyolatkan di kuburan. Kalau tidak mungkin karena rumahnya jauh, kayak Najasyi ini kan jauh, ya. Tidak bisa datang ke sana hari itu, tidak bisa sholat gaib. Itu ada 3 cara ya. Sholat di depannya ada jenazah, yang kedua sholat di kuburan, yang ketiga sholat gaib. 3-tiganya ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ini jadi kalau ada orang meninggal ya, apalagi uang masjid, masuk marbot masjid imamnya tidak dikabari, dikabarilah walaupun malam, ya. Dan boleh menguburkan jenazah di waktu malam. Bahkan Ustaz sering menyampaikan kalau meninggal malam, kalau dia jangan dikubur jangan sampai terbit matahari. Kalau pas meninggalnya siang jangan sampai terbenam matahari nguburnya. Saya belum tahu hadisnya, saya nyari belum ketemu, barangkali sama nemu, saya kasih tahu. Oke. Saya tanya Ustaz gimana ya? Sungguh nanti dicarikan, itu sampai sekarang belum. Ya, saya belum tanya lagi, mungkin lupa lagi. Ya, itu. Saya mencari belum ketemu. Oke. Artinya hadis itu maksud saya ya. Artinya kan kalau soal menyegerakan jenazah ada, asri'u bil jenazah itu ada. Ya. Tetapi soal itu saya belum tahu. Rasulullah sendiri dikuburkan dalam 3 hari. 3 hari nguburnya itu loh. Cuma ngitungnya 3 hari di sana itu ya. 3 hari itu konon meninggalnya, wafatnya Nabi itu Senin sore. Senin sore habis asar. Iya. Nguburnya Senin terus Selasa, malam Rebu. Malam Rebu ya habis maghrib atau bersisa itu masih sore. Jadi kalau dihitung jam mungkin ya 24 jam lebih sedikit. Iya. Tapi ngitungnya 3 hari. Kok 3 hari? Senin, Selasa, Rebu. Iya.
Nah kok Nabi sampai begitu? Lah, ini bukan jadi sunnah karena yang nguburkan bukan Nabi. Nggih. Sing nguburkan kan bukan Nabi. Gitu. Yang kedua, itu ya orang pada bingung. Nggih. Lah Nabi sing wafat terus iya gini-gini. Wah, urusannya macam-macam banyak. Iya. Nah, sehingga jadi ya sini negara ya urusannya berat. Ya. Cari penggantinya ini itu macam-macam ya akhirnya itu agak tertunda. Jadi tinggal alasan Nabi yang nginep 3 hari, jangan gitu loh ya. Jadi yang berlaku adalah perintah beliau atau sabda beliau, asri'u bil janais. Kalian segerakan jenazah, jangan disegerakan, ya. Gitu. Walaupun tidak boleh tergesa-gesa, tapi disegerakan. Gitu. Berikutnya An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina dikafankan fi aswabin bidin yamaniyatin pada kain-kain putih bikinan Yaman. Laisa biha tidak ada padanya komisun, komis wala imamatun dan tidak pula surban. Jadi beliau sendiri dikafani dengan apa? Beberapa lembar kain putih dari Yaman. Ya. Itu tidak pakai gomis, tidak pakai surban, ya, kain biasa saja. Pakai gomis bagaimana ya boleh, pakai gomis ya tidak apa-apa. Nah, tidak pakai juga enggak apa-apa. Iya. Tidak harus, yang penting apa? Kalau mengkafani itu yang penting tertutup semuanya, mulai dari kepala sampai kaki. Ya. Itu yang penting itu. Bisa double 3 ya boleh, lebih ya enggak apa-apa. Selembar tok ya boleh. Bahkan kalau terpaksa 2 orang dalam satu kafan ya boleh. Nek terpaksa. Iya. Seperti dalam perang Uhud, karena yang meninggal banyak 70-an orang. Waktu itu kain masih mahal, ya. Sehingga ada sebagian 2 atau 3 jenazah jadikan satu lubang dan satu kafan. Jadi maaf dia di apa? Gandeng itu. Ya. Terus dikafani satu lembar. Itu karena ya kondisi ya gitu. Dan terpaksa enggak apa, istilah kuburan massal itu ya sudah ada. Apalagi waktu dulu di mana Aceh tsunami itu, insya Allah orangnya sudah hancur, tinggal tulang-tulang, tinggal apa, karena masih itu ya diadai, dibungkus pakai apa namanya kain ya adanya ya. Ya orang sok dipanjang ya tidak dibuntel sudah kumpul-kumpulkan nanti dikubur massal sampai berapa puluh, mungkin sampai ratus ya, kubur satu tempat gitu pakai bego ya satu kubur sudah gitu. Karena terpaksa ya tidak apa-apa. Iya. Itu jadi prinsipnya orang itu mesti dikubur, tidak dibiarkan saja. Sudah meninggal misalnya tenggelam di sungai ya dicari. Ya kalau bisa ketemu. Itu tidak ketemu sampai ya sudah, ketemu ya cari dikubur gitu loh ya. Itu sunahnya seperti itu. Iya. Intinya gitu, termasuk juga ada yang dikubur di kafani hanya satu lembar saja kurang. Siapa jenenge? Mus'ab bin Umar itu dikenal. Mus'ab bin Umar itu dai paling ulung, pinter, menarik kalau dakwah. Ya. Waktu perang Uhud meninggal, syahid, masih kain mahal. Kapan lo tarik ke atas, kakinya kelihatan, tarik bawah, kepalanya kelihatan. Terus lapor Rasulullah, tarik ke atas saja. Bawah apa? Kasih rumput-rumput, pokoknya ditutup. Tutupi rumput, tidak ada kain pakai rumput. Subhanallah. Itu ya masalah lembar dan kurang, ya. Itu juga enggak apa-apa. Yang penting tertutup, pakai apapun yang bisa untuk menutupi. Gitu. Ini apa? Tentang mengkafani. Berikutnya
An Ummi Atiyah Al-Ansoriyah qalat dakhala alaina masuk atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu ketika wafat putri beliau. Faqala maka beliau bersabda, "Igsilnaha, kalian mandikanlah dia." Memandikan putri beliau salasan 3 kali. Au khomsan atau 5 kali, au aksar atau lebih banyak, min dalika daripada itu, dan lebih dari 5 kali. In ra'aitu nadal, jika kalian berpendapat seperti itu. Bimain wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waj'alna, dan kalian jadikanlah bil akhirah, pada yang terakhir, mandi yang terakhir, kafuran pakai kafur di sini kafur barus dan semisalnya itu, au syai'an min kafurin, sesuatu dari kafur. Fa idza faraktuna, apabila kalian sudah selesai memandikan, fa adinnani, maka beritahukanlah kepadaku. Adzan itu loh, adzan itu pemberitahuan salat ya. Adinnani, beritahukanlah kepadaku. Falamma faragna, maka tatkala kami sudah selesai memandikan, adzannahu, kami memberitahukannya kepada beliau. Fa'atona hikwahu, lalu beliau memberikan kepada kami sarung beliau. Di bawah ada sikwah. Hikwah itu izar. Hikwah bifatil haq wa kasriha. Hikwah atau hakwah itu al-izar. Izar ya sarung aja. Atau semisalnya. Waqala, dan beliau bersabda, as'irnaha bihi, yakni izarahu. As'irna, artinya itu kalian jadikanlah, yang syiar itu artinya as'irnaha iyahu, asyiar itu mayalil jasad minas siap, apa yang menempel jasad dari pakaian dalam. Maksudnya apa? Maknahu ij'alna izari bimayali jasadha, jadikanlah sarungku ini untuk kain yang menempel di badannya. Jadi untuk pakaian dalamnya ya, itu sarungnya Nabi untuk mengkafani putri beliau. Itu pakaian yang paling dalam yang menempel dengan badan. Baru nanti dilapisi kain yang lain, gitu maksudnya. Iya. Wa fi riwayatin, dalam bagian riwayat, au sab'an atau 7 kali. Jadi kan khomsan ya, ini sab'an. Wa qala, dan bersabda, ibda'na, kalian mulailah bimayaminiha, dengan bagian-bagian kanannya. Wa mawadhi'il wudu', dan tempat-tempat wudu' minha, darinya. Wa inna Umma Atiyata, dan Umma Atiyah qalat berkata, waj'alna, dan kami menjadikan ra'saha, kepalanya itu salah satu kurun, ada 3 tanduk atau 3 untaian rambut karpe. Nek caranya di kelabang apa di sikucir gitu loh, iya. 3 kali dikepang jadi 3 tempat. Ini kalau boleh dikritik tak apa-apa. Di sini dong jenazah dimandikan dulu baru dikafani ya. Baru disolatkan ya. Ini solat sih terus tidak apa-apa ya. Yang penting tahu ya. Kalau urutnya kan mestinya orang meninggal dimandiin terus dikafani terus disolatkan. Solat kesik kan tidak bisa ya. Ya kalau ada orang meninggal sama mau solat gaib, ya jaga susu, jangan tergesa-gesa tanya, saya sudah dikafani apa belum, benar? Iya. Meninggal sekarang langsung sholat gaib ya jangan. Urut nanti belum dikafani, biar dimandikan dikafani dulu.
Gitu. Nah, di sini jadi ini ada beberapa hal ya. Pertama, waktu putri beliau wafat ini, beliau menyuruhkan untuk perempuan-perempuan memandikan. Itu artinya apa? Kalau yang meninggal perempuan, yang mandikan juga perempuan. Kalau tidak terpaksa. Nek terpaksa anak bapak ya bapak tidak apa-apa memandikan ya. Itu pertama ya. Jadi kalau perempuan ya artinya perempuan-perempuan, ibu-ibu ini ditutup rapat ini rakyat ya. Itu harus ada yang bisa memandikan, bukan nanti perempuan yang memandikan Pak Mudin, jangan. Ya. Itu. Kalau di saya sebagian kan ngoten nggih. Sing mandikan jenazah kabeh Pak Mudin. Nah, ya jangan, ya. Kalau perempuan ya perempuan ibu nanti ya Bapak kalau jadi takmir masjid ya. Terutama ya atau jadi ustadz di daerah-daerah, ibu-ibu diajari apa? Ngrumat jenazah, benar, ngurusi jenazah. Ya mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan itu diajari, ya. Itu kewajiban ustadz-ustadz, ya. Dan Bapak ini jadi ustadz-ustadz gitu. Cuman sama ini banyak yang jadi ustadz, merakitan apa, dari takmir masjid, yang masjid itu gitu. Jadi diusahakan ya, itu di masjid-masjid itu ada apa? Masjid-masjid ada ya kumpulan apa istilahnya panitia jenazah itu kudu harus ada, diusahakan ada, ya. Sehingga kalau zaman ada yang meninggal itu rasa sing Pak Mudin kabeh ndak, jemaah saja, ya itu. Sehingga perempuan yang memandikan perempuan. Bahkan roh mayit wedi, takut. Lho, apa ora iso obah takut. Aneh. Nek iso obah iso ngantemi ngene, ora iso. Enggak bisa itu takut. Ku sampean tiba ya takut. Lah, takut sama orang mati aneh. Nek takut oh mendru ngono wah. Mendru ya ora tau enek, enggak pernah ada. Ya, itu. Tidak usah takut, ya. Meninggal biasa orang meninggal. Termasuk bapak-bapak ini ya. Juga ada yang dari panitia paling tidak bisa ada jenazah itu ada yang mengurusi. Jangan sampai tidak bisa memandikan jenazah. Ya orang sekolah belajar saja memandikannya bagaimana. Ya. Nah, jadi beliau menyuruhkan untuk mandikan itu ganjil. Nek sekali kurang, dimulai dengan 3 kali. 3 kali, 5 kali, 7 kali, pokoknya ganjil. Jangan ganep. Nah, itu namanya mandi itu bagaimana? Sekali itu ngitungnya bagaimana? Saya dulu masih ingat itu keluarganya Ustadz itu ada yang meninggal. Beliau masih jadi digoleki karo jasus. Minta untuk datang sana bantu mandi. Kono duwe adat dhewe to. Punya adat to. Mandi terus jangan berhenti. Waduh, lha ngitung angel iki. Ngitungnya susah enggak berhenti. Ya. Nah, gitu. Jadi cara memandikan jenazah ya. Ini saya ulangi dihitung mulai dari 3 kali, 5 kali atau seterusnya tapi ganjil. Lah ngitungnya bagaimana? Yang namanya mandi itu ada definisi, enggak ada definisi kan susah. Iya. Membasuh wudhu, membasuh tangan itu ada definisinya. Definisinya bagaimana? Yang nama mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh. Itu namanya mandi. Sudah rata, sudah itu sekali. Makanya tidak cuma sekali mandinya, dia sekali tok, asal basah tok sudah selesai. Ya. Makanya kan dimulai apa? Iksil naha salasan. Dimulai 3 kali. Jadi ya diratakan air semua, seluruh tubuh ratakan semua ya. Baru nanti kasih sabun. Kalau sekarang ya, kalau dulu enggak sabun ya pakai orang-orang kampung itu pakai kadang-kadang daun melanding atau apa gitu, gosok-gosokkan gitu. Di sini bimain wasidrin, daun bidara ya, campuri gitu. Jadi yang namanya saya ulang namanya mandi ngitungnya itu meratakan air ke seluruh tubuh itu namanya mandi. Jadi siram rata mulai dari kepala sampai rata semua termasuk bagian belakang ya. Dan dimulai dari anggota-anggota wudhu
ya wong bilang diwudoni. Diwudoni ya engko susah. Masukkan murid ya cocok-cocok ini ya repot ya. Tapi dimulai dari anggota-anggota wudhu, artinya muka, sahu, tangan. Seperti diwudoni ya tidak apa-apa, boleh. Jadi basuh mukanya dulu ya. Kalau wudhu kan mukanya dulu kan, iya. Atau tangannya dulu kalau ini tangannya di telapak tangan, muka ya, muka baru tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala terus kaki ya, seperti wudhu. Itu permulaan, kemudian diratakan semua ke seluruh tubuh. Sudah rata itu sekali. Ye. Bisa ngitung toh? Nanti disabuni, sabun rata ya. Terus dibilasi, cuci, rata. Ya dimulai ya kanan dulu, bagian kanan, bagian kiri. Nanti kalau ini belakang ya kanan dulu, diringkan ke kiri, baru diringkan ke kanan gitu loh. Iya. Sudah ya. Itu 2 kali. Terus kasih lagi, kurang bersih, sabuni lagi. Cuci lagi, berarti 3 kali. Gitu loh. Iya. Itu ngitungnya begitu. Nah, yang akhir nanti kalau mau 3 kali ya terakhir kasih kafur, ya. Dah, ada kafur ya. Terus selesai saya diandui, bersihkan, terus nanti dikafani. Mudah-mudahan jelas ya. Gitu. Nah, kalau mengkafani, intinya kalau kafan itu yang penting pokoknya tertutup mulai dari apa? Kepala sampai kaki tertutup semua. Boleh 1 lembar, boleh 3 lembar, boleh lebih. Ya. Ini jangan banyak-banyak, 30 lembar enggak usah, kebanyakan ya. Gitu. Biasanya sampai 3 lembar saja. Ya. Toh nanti juga akan terbuang habis ya. Ini cara memandikan dan mengkafani ya. Untuk perempuan ini kalau sebagai contoh ini rambutnya dikucir 3 tempat. Ya. Kan biasanya orang kucir ada 1, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Di sini dibikin 3. Ini untuk putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, contohnya begitu. Ya. Sini sudah pernah ada kajian jenazah? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Iya. Kalau belum ya nanti diadakan kapan-kapan. Hanya satu saya kok pernah jadi jenazah. Ini udah usah ditelanjangin, dimandiin gitu. Iya. Itu ya. Untuk memandikan saya kira tidak. Memandikan juga perlu dipraktekkan gitu. Wong tok mati. Saya kira ya. Cukuplah dengan ini ya, mudah-mudahan ya. Kapan mungkin perlu ya. Ada contoh ya. Hadis berikutnya an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala bainama rajulun waqifun bi Arafah tatkala ada seorang laki-laki wukuf di Arafah. Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah gitu. Tiba-tiba waqa'a an rohilati terjatuh dari rohilatihi kendaraannya. Kendaraannya waktu itu binatang, unta apa semisalnya, himar ya. Wa qasathu lalu mematahkan tengkuknya. Di sini bawah ada al-waqsu kasrul unuk. Patah tengkuknya sini. Jatuh terus patah. Faqala faqasathu sama ya. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksiluhu bima'in wasidrin. Kalian mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu fi saubaihi. Dan kalian kafanilah dia dengan 2 potong kainnya. Wala tuhannituhu dan kalian jangan mewangikannya. Tuhan itu adalah adau atib alaihi, jangan menaruhkan wewangian. Jadi jangan diwangikan. Tidak boleh pakai wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu dan kalian jangan menutup kepalanya. Kepalanya tidak boleh ditutup. Fa innahu karena sesungguhnya dia
Yub'atsu akan dibangkitkan yaumal qiyamah dari kiamat mulabian dalam keadaan bertalbiyah. Wa fi riwayatin la tukhamiru wajhahu, dan kalian jangan menutup mukanya, wajahnya, wala ra'sahu, dan jangan pula kepalanya. Jadi ini khusus untuk orang yang haji, tapi sedang dalam keadaan berpakaian ihram. Jadi orang yang sedang berpakaian ihram waktu wukuf, orang ihram untuk laki-laki waktu ihram itu pakainya cuma 2 potong. Tidak pakai celana, tidak pakai baju, tidak pakai kopiah, tidak pakai surban, hanya 2 lembar saja. 2 lembar dan lembaran-lembaran bukan pakaian jadi. Sarung tidak boleh. Ya, sarung kan keliling gini, dijahit tidak boleh. Ya. Kalau sarung yang didedel jahitannya itu dilembarkan gini tidak apa-apa. Ya, pokoknya lembaran. Satu untuk sarungan untuk di bawah, yang satu untuk atas. Ya, bisa untuk kemulan, bisa untuk baju gitu. 2 potong saja untuk orang yang umrah atau haji. Nah, khusus untuk orang-orang yang haji ini, kalau kebetulan meninggal pas berpakaian ihram, itu perlakuannya khusus, ya. Perlakuan khusus, ya. Tetap dimandikan, mandinya sama dengan yang lain, mandinya sama, ya. Ganjil, ya, bisa 3, 5 dan seterusnya. Kemudian untuk kafan khusus, kafannya tidak boleh lebih 2 potong yang dipakai untuk ihram saja, dan tidak boleh menutup kepala. Ya kalau biar kelihatan ini sudah, ya potong saja, bawah sama atas ini sudah. Tapi khusus yang meninggal dalam keadaan berpakaian ihram. Kalau sudah selesai, sudah tahallul, ya wis biasa lagi. Ini hanya sedang ihram saja, ya. Nah, kenapa begitu ya? Saya tambah sedikit. Dan tidak boleh pakai wangi-wangi. Wangian tidak boleh. Tapi kalau orang biasa gini, kita meninggal biasa gini, itu dikasih wangi-wangi untuk laki-laki, perempuan sama saja gitu. Itu jenazah, ya, habis dimandikan, dikafani, kasih wangian, boleh. Kalau orang biasa, tapi yang khusus kalau meninggal waktu haji atau waktu ihram, ya, tidak boleh pakai wangi-wangi walaupun laki-laki. Jadi hanya dikafani dengan kafan 2 lembar yang dia pakai, ya. Nah, kemudian kepalanya tidak ditutup, tidak pakai wangi-wangi, terus disolatkan, dikuburkan. Sudah. Itu. Tapi saya ulangi, ini khusus untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kenapa? Kata Rasulullah, nanti dibangkitkan dari kiamat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mal wal mulk la syarika lak. Ini kok talbiyah, jadi masyaallah. Ya. Itu keutamaan orang yang meninggal waktu haji. Ya. Insyaallah baik, tidak apa-apa karena meninggal dalam keadaan ibadah, insyaallah baik. Ya. Gitu. Ya kalau sama punya keluarga haji meninggal sana, ya tidak apa-apa. Rasa ditangisi. Ya. Meninggal baik kok tangisi. Ya. Kalau orang mati syahid, ya tidak usah ditangisi. Ya sudah, meninggal syahid baik, tidak apa-apa. Ya. Gitu. Nah, orang-orang biasanya kan, wah tangisan ini, wah meninggal sana ini dan sebagainya. Ya. Saya kira tidak perlu, ya. Gitu. Karena meninggalnya insya Allah baik. Ya. Sebab orang beramal ditentukan ini amal itu akhir-akhirnya, ya. Yang menentukan baik dan tidak baiknya adalah akhir dari penutup dari amalannya itu, khawatimahu. Gitu. Hadis berikutnya an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, nuhina, kami dilarang. Kami maksudnya para wanita, karena yang cerita Ummi Atiyah. Anitibail janais, dari mengantarkan jenazah-jenazah. Tapi walam yu'zam alaina, tidak ditetapkan atas kami. Maksudnya cara bahasa fikih makruh. Jadi perempuan-perempuan kalau takziah, ya, datang ke jenazah
tidak usah mengantar ke kuburan, cukup di rumah saja langsung pulang. Jadi kalau sudah berangkat ya sudah pulang saja. Gitu. Tidak perlu mengantarkan ke kuburan. Kenapa? Dilarang oleh Nabi tapi larangan tidak keras. Tidak ditetapkan ya tidak keras ya. Yaitu cara bahasa fikihnya itu makruh. Gitu. Nah, masa makruh dikerjakan, ya. Cara definisinya makruh itu katanya apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan ya ora dosa. Kan enak tengok-tengok toh? Ya. Duduk-duduk diberi pahala, berangkat ora dapat pahala kan rugi, ya. Enak tengok-tengok di rumah sudah selesai. Itu ya untuk ibu-ibu ya. Jadi kalau keluarganya yang meninggal tidak perlu mengantar jenazah ke kuburan walaupun yang meninggal suaminya, walaupun yang meninggal anaknya, di rumah saja sudah ya. Demikian juga nanti Bapak sekalian ya, kalau ini ada keluarganya yang meninggal, kalau ada kebiasaan situ sing kuburan lanang laki perempuan ke kuburan semua ya diumumkan saja. Ini disarankan untuk ibu-ibu tidak usah ngantar ke kuburan, cukup di rumah saja gitu. Iya. Tapi kalau sudah biasa tidak ya enggak usah. Iya. Tapi kalau ada kebiasaan ibu-ibu ikut ke kuburan, saran saya diumumkan. Iya. Salah satu mengumumkan ini meninggal, Rasulullah melarang ibu-ibu mengantarkan jenazah ke kuburan. Sebaiknya berhenti di rumah saja. Walaupun nanti sampai agak duduk barang ya enggak apa-apa, ngancani keluarganya sampai ya kuburan selesai pulang ikut pulang ya boleh. Tapi tidak usah ikut ke kuburan. Ngoten nggih? Itu saran saya. Nggih. Berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Asri'u bil jinazati. Kalian percepat dengan jenazah. Wa innaha karena dia intaku solihatan, jika adalah dia jenazah itu orang baik, wa khairun, maka kebaikan yang tukot dimunaha, kalian mendahulukannya atau menyegerakan ilahi kepadanya. Wa intaku siwadalik, dan jika dia jenazah itu selain itu, selain solihah artinya sayyi'ah ya, jenazah wong elek, jelek, fasarun tadaunahu, maka kejelekan yang kalian menaruhkannya an riqabikum, dari pundak-pundak kalian. Kalau dohir dari hadis ini waktu mikul jenazah ya. Waktu mikul apa? Jenazah. Jadi waktu mikul jenazah itu dipercepat. Iya, aja kesusu, jangan lari-lari. Udah geblak nanti, jatuh repot. Iya. Cepat, yang rada cepat, injelik. Kenapa? Iya. Kalau itu baik, segera mendapat kebaikan. Iya. Orang baik gendang ketemu kebaikannya. Kalau orang jelek, yang diuncalke ngebot-boti pundak, guak wae nang diguak. Barang busuk di mana-mana gopo yang dibuang. Jadi orang baik maupun orang buruk sama-sama dipercepat dalam penguburan. Lah kalau mikulnya aja kon cepet-cepet, lah ngedusi ngenteni 3 dina ya jenenge rada gelan. Ya ta? Nah, mosok ngingu barang bosok 3 malam. Nah, baunya ndak enak kan ya. Misalnya sama mau buang kotoran. Nanti 3 hari lagi. Alah 3 hari lagi, terlalu lama ya. Kalau baik ya gitu, mau diangkat jadi bupati, sik 3 dina lagi ya, sedang di apa? Segera dibeli SK terus di apa istilahnya? Diangkat ini. Dibaiat kan. Dilantik gitu ya. Wis ndang dilantik wae rasa ngenteni sesuk-sesuk gitu loh. Disegerakan gitu maksudnya ya. Itu gambarannya begitu ya. Jadi jenazah baik maupun buruk sebaiknya segera dikuburkan. Tidak usah nunggu besok-besok ya.
secepatnya selagi sudah diselesaikan. Tapi ya jangan tergesa-gesa. Jadi misalnya yang nguburnya galinya kurang sempurna ya jangan. Ngapani terus cepet-cepet ke susu jangan. Pokoknya dikerjakan sebaik-baiknya, selesai segera dikuburkan. Tidak usah nunggu jari-jari anak isih ning Nederland. Apa neh kono isih ning Lampung, pada wong Solo, kadoan to. Nggih. Yes. Keluarganya ya ora nambah apa-apa sudah, ya. Kalau nutut ya sedikit, kalau enggak ya sudah tinggal saja segera selesaikan. Gitu. Sebab itu untuk kepentingan yang mati teman yang hidup. Nggih. Yang mati ya kalau kan baik ya karena baik biar segera dapat kebaikan. Ketemu kebaikannya Masya Allah. Jelek ya dari mana ngebot-bot di pundak dibuang saja, sudah segera dibuangkan. Itulah apa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan ini juga nanti juga disajarkan juga semua ya, diajarkan ke masyarakat ya, semua masyarakat tahu oh ini begini yang harus dilakukan begini. Ini tenang istilahnya ngeramut lah ngarani, memelihara jenazah, mengurus jenazah itu bagaimana caranya, seperti itu disegerakan saja. Sebab sering-sering itu keluarganya, wah sih ini anaknya masih di sana, numpak pesawat, tekannya tolong dinongkas, wah repot itu. Ya, tidak perlu ya, itu. Kalau masih memungkinkan dekat ya ditunggu sebentar ya tidak apa-apa, tapi kalau terlalu lama jangan, tidak baik ya, gitu. Toh tidak menambah apa-apa kecuali hanya golek marem sing urip ya. Cuma marem toh. Aku ketemu bapakku, wah surga. Nek lega terus mau ngapain? Tidak menambah apa-apa, ya. Baik dirinya yang hidup maupun yang mati, tidak ada manfaatnya apa-apa di hadapan Allah. Gitu. Kalau ini telat datang ke kuburan, nyolatnya di kuburan selesai, tidak. Ya. Gitu. Yang penting tadi 4 perkara diselesaikan, ya. Apa? Diurusi jenazah, dimandikan, kafani, terus disolatkan, dikubur. Lama. Yang kedua utangnya dibayar, wasiat, baru warisan, kan gitu, ya. Segera diselesaikan itu. Tidak usah ditunda-tunda, ya. Nanti bikin repot. Berikutnya, atau kalau ada yang mau ditanyakan, oke, silakan. Dikasih tidak apa-apa, kalau biasa bukan kalau ikhram ya jangan. Kalau yang biasa tetap dikasih. Ya biasa tidak apa-apa dikasih. Kan sudah meninggal ya, tidak ada pengaruh. Insya Allah. Sama yang gerakan jenazah itu kadang-kadang misalnya meninggalnya Jumat pagi gitu. Sebenarnya pengurusan itu sudah bisa dimakamkan jam 10. Sebagian jemaah kan kemudian nunggu biar bareng sama Jumatan biar yang mensolatkan lebih banyak gitu. Ya sebenarnya juga tidak diperlukan. Ya. Kalau bisa, cuma kalau terlalu dekat ganggu sholat Jumat ya jangan. Ya. Tapi kalau tidak ganggu ya disegerakan tidak apa-apa. Lebih baik disegerakan. Tidak ada ini kalau Jumatan biar gini tidak. Gitu. Saya jadi melihat ya kalau orang-orang ada sebagian ya sing nyolati banyak sekali, kadang sebagian hanya beberapa orang saja. Apakah pertanda saya juga tidak tahu ya. Sewaktu-waktu kalau tidak pagi tidak malam ya. Memang ada waktu tertentu memang ya, waktu sore misalnya ya, sekitar maghrib kan banyak orang sih melek ya. Itu orangnya banyak ya wajar. Tapi kadang-kadang ya waktu-waktu banyak orang tapi sedikit ya ada. Ya. Gitu. Jadi misalnya kalau di Solo ya, bawa ke masjid pagi habis ngaji pagi kan wongnya akeh banyak, iya. Jadi kalau tidak waktunya tidak usah, bisa malam dikubur malam saja tidak apa-apa. Gitu. Sebab perintahnya memang gitu, suruh menyegerakan. Tidak terkecuali nanti gini juga tidak ada. Gitu. Toh yang tidak bisa menyolatkan dengan sholat di kuburan atau sholat gaib, tidak apa-apa.
Kalau yang itu pernah lihat di waktu saya gitu. Memang kalau perempuan itu dibuatkan semacam kayak untuk pakaian dalamnya dibuatkan juga atau gimana? Ya prinsipnya pakaian kalau perempuan kan pakai pakaian dalam, ditutup bagian paha dan bagian dada ya. Perlu kasih kasih kudung ya baru dikafani gitu. Itu baik, tidak apa-apa ya, ada pakaian dalamnya. Itu terhitung dari 5 lembar. Ya itu tidak harus 5 lembar juga, dihitung ya boleh, tidak apa-apa, yang penting kan tertutup semua gitu. Kalau teman-teman mau dihitung satu tuh. Ya, untuk pakaian dalam, pakaian double-nya gitu. Bukan gudung satu ini satu, tidak begitu ya. Nanti ada yang pakai dalam satu, terus pakaian rangkepannya satu lagi, terus satu lagi. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi alhasil ketika satu lembar tok juga tidak apa-apa. Yang penting tertutup seluruh tubuhnya. Kenapa kadang diikat itu? Diikat nanti lepas. Iya. Gitu loh masalahnya itu. Jadi nek congculi. Apa nek congculi apa? Jadi kalau tidak dilepas jadi nek congculi. Pocongan tidak diuculi ngono lho. Jadi congculi. Iya. Itu. Sebabnya memang terutama di bagian badan ini kan lebar ya. Makanya kalau mau masang juga kainnya itu masangnya jangan lurus gini, dibegar kayak gini. Ya, bagian kaki ditumpuk, yang bagian agak dilebarkan. Nanti biasanya cukup. Diluruskan gini kalau yang lebarnya 120 nggak cukup itu. Iya, nggak bisa menutup ini. Ini kalau masang kan dibikin nyerong gini. Bagian kaki itu agak sempit kan, kecil kan, bagian sini agak lebar gitu. Ya. Ya nanti lihat saja lah kalau pas jenazah itu. Bagaimana motong-motongnya kain kan gampang masangnya ya. Termasuk nanti menalikan biar mudah dilepas bagaimana gitu ya. Itu. Untuk ngelepas barang juga dan dalil-dalil juga enggak ada, cuma ya itu memang gitu ya. Saya ulang ditali itu hanya karena apa? Khawatir terbuka. Lah memang cuma ini tidak pakai benik, oke, mesti kalau tidak ditali ada mesti lepas, ya. Itu. Nah, nanti sesudah diturunkan biasanya dilepas. Ya. Baik, masih ada lagi? Sebentar. Gimana? Masih kurang jelas? Sebentar yang lain, ya? Diulangi. Ya. Kemudian bagaimana cara memastikan orang yang meninggal dalam kondisi ihram? Apakah boleh pakai sabun yang non parfum atau tidak perlu pakai sabun? Ya, jadi kalau orang-orang yang ihram ini kan tidak boleh pakai wangi-wangi ya. Ya pakai sabun boleh, tapi sabun yang tidak wangi. Iya, baik mandi waktu berikhram maupun jenazahnya sama saja. Ya, sabun yang wangi tidak wangi ada kok. Iya. Dulu waktu saya mau berangkat itu kan dari bironya sana atau dari pemerintah dulu nanti kan dia pakai sabun yang tidak wangi. Ya sabun-sabun waloh. Tahu sabun waloh ya? Rupanya kuning kayak waloh gitu loh. Itu tidak bau wangi. Boleh pakai itu ya. Jadi kalau ini ya, jangan pakai wangi-wangi untuk laki maupun perempuan ya. Gitu. Tapi ini yang laki saja yang tidak boleh ditutup kepalanya ya. Kalau perempuan ya ditutup saja. Karena perempuan ya waktu ihram juga ya ditutup ya. Gitu. Untuk yang laki ini hanya 2 lembar saja. Yang dipakai ihram itu dan tidak boleh pakai wangi-wangi. Itu yang laki-laki, apalagi perempuan, ya. Itu. Cukup? Oh, diam saja, ya wis.
Ya, apa tadi? Enggak, silakan Pak Teguh. Terkait wasiat berupa wakaf. Hmm. Ini ada salah satu ahli warisnya yang tidak segera mengurus wakaf tersebut. Pertanyaannya, apakah si jenazah juga mendapatkan pahala dari wakaf yang dia wasiatkan tersebut, dan dosa seperti apa yang orang yang memegang wakaf tersebut? Ya, kalau soal pahala dan dosa kan kita tidak tahu ya. Yang jelas kalau orang sudah niat wakaf, insya Allah kan dapat kebaikan. Kalau tidak diurus ya salah yang tidak ngurus ya. Jadi kalau ada ahli waris yang diberi wasiat ini suruh, ya diingatkan saja, segera diselesaikan urusan, diwakafkan gitu. Ya itu kalau tidak lebih dari sepertiga ya sudah langsung saja. Tapi kalau lebih dari sepertiga dikurangi, ambil sepertiga saja, selebihnya diwaris gitu. Ya, diingatkan saja keluarganya. Nek dosane ya apa ya, dosane kita juga tidak tahu dosane apa. Maksudnya orang ngeras sholat dosane piye ya, sikut disiksa nih sono. Gitu ya. Itu. Saya tidak melihat dalil khusus untuk itu, siksane gini digebuki apa diseret, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas itu diingatkan saja. Ya. Jadi kalau tahu ada orang berwasiat, ya segera suruh ngurus keluarganya. Itu kewajiban dari keluarganya. Ya. Yang sudah mati ya sudah selesai. Baik, masih ada lagi? Tidak ada, saya lanjutkan. Masih ada waktu 10 menit. Anim Samurata bin Jundub radhiyallahu anhu qala. Itu aku sholat waro'an Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imro'atin, atas seorang perempuan yang matat fi nifasiha, meninggal dalam nifasnya. Nifas maksudnya waktu habis melahirkan, masa nifas ya. Faqoma, lalu beliau berdiri fi wasatiha, di tengahnya. Bukan di tengah, tidak, jenazah itu loh ya. Di tengah itu maksudnya di arah tengah gitu. Nah, dari sini dipahami ya, kalau jenazahnya perempuan, imam sholatnya berada di tengah, di arah pusar dari jenazahnya. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya berada di arah kepala jenazah. Waktu ngimami sholat, sendiri atau jadi imam, itu tempatnya di situ. Untuk semua perempuan walaupun tidak nifas. Jadi kalau jenazahnya perempuan, imamnya sholatnya di arah pusat sini, tengah badan. Gitu. Kalau yang laki-laki di arah kepala. Kok begitu, kenapa? Rasulullah begitu, selesai. Nah, kita memang uswatun hasanah ya sudah. Ya, soal ibadah kan, ibadah itu semua ikut saja. Ya, gitu. Walaupun ada ulama yang karena begini ya. Ya monggo silakan saja. Semua kalau tidak ada dalil ya saya kira tidak perlu juga. Itu. Sebabnya apa ya? Kita gampang, sebabnya Rasulullah begitu, selesai. Ini pelaksanaan sholat jenazah untuk perempuan. 165 Nabi Musa, berikan nomor 165. Nomor ya. Itu sak nomor-nomornya pun. An Nabi Musa Abdillah bin Qais radhiyallahu anhu, dari bapak Musa namanya Abdullah, anak Pak Qais radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a, berlepas diri, minas solikoh, dari perempuan-perempuan yang teriak-teriak. Teriak-teriak itu maksudnya teriak-teriak waktu ditinggal mati keluarganya. Was halikoh, dan yang gundul. Wasakoh, dan yang merobek-robek, merobek-robek pakaian. Ya.
Qolal musannif ini as-soliqah itu alati tarfa'u sautaha indal musibah. Perempuan yang meninggikan suaranya jerit-jerit, teriak-teriak ketika ada musibah. Al-haliqah alati tahliku ra'sa sa'roha, yang menggundul kepalanya, atau tantafihu min siddatil jaza wal hala. Ya, sama ya itu. Jadi gampangnya sudah mencabuti bulunya apa dan sebagainya, dia merusak dirinya ya karena beratnya apa keluh kesah. Jadi prinsipnya seolah-olah tidak menerima kematian keluarganya. Asakoh ala tasuku jaibaha au saubaha, merobek-robek jebnya, lubang bajunya sini atau apa kainnya ya, tasahuton ala qadailah, karena murka, tidak suka atas ketetapan Allah, tidak terima dengan musibah yang menimpa. Disebutkan ada wada bidak wal jahiliyah, itu kan ya, di sini tidak ada menyeru dengan surat jahiliyah yang baca an-niyahah. Ya, semua prinsipnya, semua perbuatan baik ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan tidak sukanya tentang musibah yang menimpa, itu namanya ratapan, itu semuanya haram. Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Itu. Jadi ya orang itu kalau meninggal ditinggal mati oleh keluarganya, ya sudah cukup dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ndonga Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Kenapa toh? Nah, gitu saja. Itu ajaran Rasulullah begitu. Jadi nomor satu harusnya kita milik Allah, kembali kepada Allah, selesai. Ya. Ditangisi tidak ditangisi, teriak-teriak tidak teriak sama saja, tidak akan kembali. Mati, sudah selesai. Gitu. Mosok tinggal mati tidak susah saja. Susah, cuma susahnya boleh. Menangis kayak keluar air mata boleh. Teriak-teriak tidak boleh. Iya, apalagi nyobek-nyobek ini tidak boleh. Kayak wong Syiah kayak, walaupun wong Syiah jadi apik-apik ini nih. Oh, semua menyakiti diri pun sampai berdarah-darah karena kematian Husain katanya. Tidak boleh begitu. Ya, kenapa? Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Apa yang ngono terus jadi hebat? Tidak juga. Tidak akan berubah. Iya. Ya, jadi intinya yang namanya apa? Meratap itu tidak boleh. Wujudnya bisa berteriak-teriak, jerit-jerit, nangis, kemudian sampai gundul kepalanya, robek-robek bajunya, mukul-mukul pipi dan lain-lain ya. Atau kepala tatap-tatap tembok apa gitu. Itu semua tidak boleh. Ya, gitu. Semua harus menerima dengan longgar. Cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus ndonga Allah ma'jurni bi musibah, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, wa khulubni khairan, berilah ganti yang lebih baik. Selesai, sudah. Iya. Gitu. Perkara nangis saatnya mengeluarkan air mata boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Karena memang ngerasa belas kasihan ada, tiba-tiba menangis entah sadar atau tidak sadar, tidak apa-apa, boleh. Artinya sekedar mengeluarkan air mata. Tapi kalau sampai teriak-teriak, sampai mukul-mukul badan, sampai gundul, sampai robek-robek baju, itu yang dilarang. Ya, itu. Ini terkait dengan kematian. Ya. Sebab mati itu ya sudah ada ketetapan dari Allah. Ya, apakah masih kecil, apa sudah gede, apa sudah tua, apa sudah sama saja. Ya. Biasanya tua, loro-loron biasa-biasa, gitu. Yang wah nangis, wah itu. Apa nah, ya itu tidak boleh. Ya. Gitu. Termasuk menyebut-nyebut kebaikannya gini tidak boleh. Ya. Itu. Ya sudah. Kalau itu meninggal ya diterima dengan longgar hati saja. Gitu. Baik, saya kira sekian saja dulu untuk kitab ini Umdatul Ahkam. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Kemudian istirahat
sebagaimana biasa nanti kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran.